warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PAS Fisika. Nomor 25, sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan 50 meter per second dan sudut elevasi 37 derajat. Waktu yang dibutuhkan oleh peluru untuk mencapai titik tertinggi adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatannya. Jadi di sini kecepatan awalnya yaitu V0 sama dengan 50 meter per second. Kemudian ini sudut elevasinya, di sini adalah theta sama dengan 37 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Di sini adalah T. Jadi T sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini ini adalah salah satu gerak parabola. Jadi ini bisa digambarkan jadi gerak parabolanya yaitu seperti ini. Jadi sudutnya adalah ini 37 derajat. Ini sudut elevasinya. Jadi ini pelurunya ditembakkan seperti ini. Ini kecepatan awalnya adalah 50 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi yaitu di sini. Ini titik tertingginya. Kita hitung ini waktunya. Jadi waktunya ini berapa? Jadi di sini dalam titik tertinggi ini adalah Vy-nya yaitu sama dengan 0. Jadi kecepatan di titik tertinggi ini atau Vy ini sama dengan 0. Maka untuk mencari waktunya saat mencapai titik tertinggi ini, rumusnya adalah Vy sama dengan V0y dikurangi dengan Gt. Jadi ini rumusnya untuk mencari waktu sampai titik tertinggi. Di sini kita hitung V0y-nya terlebih dahulu. Jadi V0y ini adalah kecepatan awal pada sumbu y-nya. Jadi V0y ini sama dengan V0 sin theta. Theta-nya di sini adalah 37 derajat. Jadi ini V0y-nya kita hitung. Jadi di sini sama dengan V0-nya adalah ini 50. Kemudian dikali dengan sin 37 derajat adalah 0,6. Maka di sini sama dengan 50 dikali 0,6 adalah 30. Jadi 30 meter per second. Ini V0-nya. Maka kita masukkan ke sini. V-nya di titik tertinggi adalah 0 sama dengan V0-nya adalah ini. Jadi di sini 30 min G-nya ini percepatan gravitasi. Ini nilainya adalah 10. Jadi di sini 10T. Maka ini 10T kita pindah ke sini jadi positif. Jadi 10T sama dengan 30. Jadi T sama dengan 30 dibagi dengan ini 10-nya dipindahkan ke bawah. Jadi dibagi 10. Hasilnya adalah sama dengan 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi 3 second. Ini waktunya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh peluru untuk mencapai titik tertinggi adalah 3 second. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 26, sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Kecepatan awalnya 20 meter per second. Kedudukan benda pada saat 1 detik setelah dilemparkan adalah, di sini yang diketahuinya adalah sudut elevasinya, jadi di sini adalah theta sama dengan 30 derajat. Kemudian kecepatan awalnya, jadi di sini adalah V0 sama dengan 20 meter per second. Kemudian ini waktunya, jadi di sini adalah T sama dengan 1 detik. 1 detik ini adalah 1 second. Kemudian yang ditanyakan adalah kedudukan bendanya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kedudukan benda yaitu X dan Y-nya. Jadi X-nya ini sama dengan berapa dan Y-nya ini sama dengan berapa. Jadi ini kedudukan bendanya. Jadi di sini untuk mencari X dan Y ini, kita gunakan rumus X dan Y. Jadi kita hitung X-nya terlebih dahulu. Jadi rumus X ini yaitu X sama dengan Vx dikali dengan T. Jadi kita cari Vx-nya. Jadi di sini Vx-nya ini yaitu sama dengan V0x. V0x ini adalah V0 cos theta. Jadi theta-nya di sini adalah 30 derajat. Maka di sini sama dengan V0-nya adalah ini 20, kemudian dikali dengan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka di sini sama dengan 20 dikali setengah adalah 10, jadi di sini adalah 10 akar 3. Jadi 10 akar 3 meter per second. Ini Vx-nya.
Maka X-nya di sini sama dengan Vx-nya adalah 10 akar 3, kemudian dikali dengan T-nya adalah ini 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 10 akar 3 dikali 1 adalah 10 akar 3. Jadi 10 akar 3 meter. Ini X-nya. Kemudian kita cari Y-nya. Jadi di sini menggunakan rumus Y, jadi Y sama dengan V0Y dikali dengan T min setengah G T kuadrat. Jadi ini rumus Y-nya. Jadi di sini kita cari V0Y-nya terlebih dahulu. Jadi V0Y yaitu sama dengan V0 sin theta. Jadi theta-nya ini adalah 30 derajat. Jadi di sini sama dengan V0-nya adalah ini 20, kemudian dikali dengan sin 30 derajat adalah setengah. Maka di sini sama dengan 20 dikali 1/2 adalah 10. Jadi di sini adalah 10 meter per second. Ini V0Y-nya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi Y-nya yaitu sama dengan V0Y-nya adalah ini 10, kemudian dikali dengan T. T-nya adalah 1, kemudian dikurangi setengah. Kemudian dikali dengan G-nya. G-nya ini percepatan gravitasi. Kita ambil nilainya adalah 10, kemudian dikali dengan T-nya jadi 1 kuadrat. Maka di sini sama dengan 10 dikali 1 adalah 10, kemudian dikurangi dengan setengah dikali 10, ini 10 bagi 2 yaitu 5. Jadi 5 dikali 1 kuadrat, jadi 1 kuadrat ini 1, jadi 5 dikali 1 adalah 5. Jadi di sini sama dengan 10 dikurangi 5 adalah 5, jadi 5 meter. Jadi ini Y-nya. Jadi kedudukannya ini adalah dalam bidang kartesius yaitu X, Y. Jadi X, Y-nya ini sama dengan X-nya adalah ini 10 akar 3, kemudian koma dengan Y-nya adalah ini 5. Jadi ini kedudukannya 10 akar 3, 5. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 27, peluru ditembakkan dengan kecepatan 30 meter per second dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, jarak mendatar peluru saat T sama dengan 5 second adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya, jadi di sini V0 sama dengan 30 meter per second. Kemudian ini sudut elevasinya, yaitu theta sama dengan 45 derajat. Kemudian ini percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian ini adalah waktunya, jadi sini T sama dengan 5 second. Yang ditanyakan adalah jarak mendatarnya. Jadi di sini adalah X. Jarak mendatar ini adalah X sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung X ini menggunakan rumus X, yaitu X atau jarak mendatar, yaitu jarak mendatar ini rumusnya adalah sama dengan Vx dikali dengan T. Jadi ini rumus jarak mendatarnya. Di sini kita cari Vx-nya terlebih dahulu. Jadi Vx ini adalah sama dengan V0x. Rumus V0x ini adalah V0 cos theta. Di sini theta-nya adalah yaitu 45 derajat. Jadi di sini cos 45 derajat. Maka di sini sama dengan V0-nya adalah ini 30, kemudian dikali dengan kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi di sini sama dengan 30 dikali setengah, yaitu 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi di sini adalah 15 akar 2. Jadi 15 akar 2 meter per second. Ini Vx-nya. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi di sini sama dengan Vx-nya ini 15 akar 2, kemudian dikali dengan T-nya adalah ini, jadi dikali 5, maka hasilnya adalah sama dengan 15 akar 2 dikali 5, hasilnya adalah 75 akar 2, jadi 75 akar 2 meter. Ini X-nya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 28, sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti gambar. Jadi ini gambarnya. Jika gravitasi bumi G 10 meter second pangkat min 2 dan pengaruh gesekan dengan udara diabaikan, maka jarak maksimum yang dicapai peluru adalah,
Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini adalah V0-nya atau kecepatan awalnya. Jadi di sini V0 sama dengan 30 meter second pangkat min 1 ini adalah meter per second. Kemudian ini sudut elevasinya, jadi di sini adalah theta sama dengan 45 derajat. Kemudian ini adalah percepatan gravitasinya, jadi di sini adalah G sama dengan 10. Ini meter second pangkat min 2 ini adalah meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak maksimum pelurunya. Jadi di sini adalah X maksimumnya, yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini X maksimum ini adalah jarak R-nya ini. Jadi R-nya ini yang ditanyakannya. Jadi untuk menghitung jarak maksimumnya, kita menggunakan rumus jarak maksimum, yaitu X maksimum. Rumusnya adalah sama dengan V0 kuadrat, kemudian dikali dengan 2 sin theta, theta-nya adalah 45 derajat, dikali dengan cos theta, yaitu 45 derajat theta-nya. Jadi di sini per G. Jadi ini rumusnya, rumus X maksimumnya. Jadi di sini adalah V0 kuadrat dikali dengan 2 sin theta cos theta per G. Jadi di sini sama dengan V0-nya adalah ini. Jadi di sini 30 kuadrat, kemudian dikali dengan 2, kemudian dikali dengan sin 45 derajat adalah setengah akar 2, kemudian dikali dengan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi di sini per G-nya ini adalah 10. Jadi ini 2 dikali dengan setengah, jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian akar 2 dikali akar 2 ini hasilnya adalah 2. Kemudian dikali 2, jadi di sini 2 per 2 ini hasilnya adalah 1. Jadi di sini sama dengan 30 kuadrat ini adalah 900, jadi 900 dikali 1 adalah 900 per ini per 10. Maka di sini sama dengan 900 bagi 10 adalah 90. Jadi 90 meter. Jadi ini jarak maksimumnya. Jadi jarak maksimumnya di sini adalah 90 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika.